말이 지나다녀서는 안 된다. 샅샅이 수색해라. Halo guys, kembali lagi. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film Korea yang berjudul The Age of Blood. Film ini menceritakan tentang perjuangan pemuda untuk membasmi para pengkhianat. Cerita dari film ini diawali seorang pemuda yang merupakan dulunya seorang penjaga istana. Dia dicopot jabatannya dikarenakan dia dituduh sebagai pengkhianat. Tapi di malam harinya, dia kedatangan beberapa prajurit. Prajurit ini mengantarkan sebuah surat yang berisikan sebuah panggilan pekerjaan, yang mana pekerjaan tersebut menjadi sebagai penjaga penjara. Dia tidak terima kalau dia diturunkan sebagai penjaga penjara, karena bagi dia yang dulu sebagai penjaga kerajaan tiba-tiba menjadi penjaga penjara, itu sebuah penghinaan baginya. Di siang harinya, pemuda ini langsung datang ke kediaman pamannya untuk protes tentang pekerjaan tersebut. Tapi pamannya menolak keberatan dirinya. Dengan terpaksa pemuda itu harus menerimanya. Di malam harinya, di hari pertama dia bekerja, pemuda ini kedatangan tamu yang tak diundang, yang mana bahwa sekelompok orang datang ke penjara kerajaan. Beberapa orang ini mencoba menyerang penjara tersebut. Pemuda ini melihat hal itu, dia tidak tinggal diam. Pemuda ini langsung menyerang para bandit tersebut. Maka terjadilah pertarungan yang sangat sengit. 아이 깜짝 누구 있어? 너. Walaupun mereka sangat banyak, pemuda ini berhasil membereskan mereka dengan hanya dia menerima luka kecil. Selanjutnya, pemuda ini yang berhasil keluar dari penjara tersebut, tetapi dia malah bertemu dengan 5 orang pria yang tampak kuat. 5 orang ini sudah pasti termasuk orang yang melakukan penyerangan di penjara tersebut. Pemuda ini mencoba menghalangi mereka agar tidak ada yang memasuki penjara itu. Kemudian salah satu dari 5 pria itu yang berkepala botak mencoba untuk maju. Dia ingin menyingkirkan pemuda ini agar tidak menghalangi jalan mereka. Dan mereka berdua bertarung, dan keempat orang itu maju di luar untuk memasuki penjara tersebut. Di sini pemuda itu harus rela ditusuk oleh tombak sehingga membuat dirinya pingsan. Karena kepala botak itu mengira kalau pemuda yang di depannya telah mati, maka dia meninggalkannya dan menyusul temannya yang telah memasuki penjara tersebut. Tapi di sini pemuda itu bangkit kembali. Ternyata dia tidaklah mati, dikarenakan tusukan tombak itu terhalang sebuah bambu yang dia bawa di tubuhnya. Pemuda itu bangkit dan kembali menyusul para penjahat itu. Pemuda itu mengetahui bahwa 5 orang itu merupakan kelompok dari camp militer, yang artinya mereka melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan dengan menyerang penjara. Selanjutnya, di sisi para penjahat yang masuk ke dalam penjara itu, ternyata tujuan mereka menyerang adalah ingin membebaskan seorang terdakwa hukuman mati, yang mana itu karena pria ini melakukan pengkhianatan. Di sini pemuda itu bertemu dengan kelompok para penjahat tersebut, yang mana mereka berhasil keluar dari penjara. Pemuda itu tidak akan membiarkan mereka pergi. Tapi di sini pemuda itu harus bertarung dengan 2 orang pengguna tombak dan pedang. Maka terjadilah pertarungan mereka. Pemuda tersebut berhasil mengalahkan mereka berdua. Dia pun dengan cepat menyusul para penjahat. Singkat cerita, pemuda itu telah sampai di tempat Kasim. Dia mencoba memberitahukan tentang melarikan dirinya seorang pengkhianat. Tapi dia diserang oleh 3 Kasim tersebut. Mau tidak mau dia harus mengalahkan ketiga itu. Ternyata para Kasim bersekongkol dengan penjahat yang kabur tersebut. Kemudian di sisi penjahat itu, mereka sedang berada di kediaman ratu, yang mana ratu ini telah menjadi janda. Raja terdahulu telah mati. Di sini penjahat itu bekerja sama dengan ratu agar mereka melakukan kudeta dengan membunuh seorang raja, yang mana menurut mereka raja sekarang melakukan kejahatan, yaitu dia meracuni raja terdahulu agar dia naik tahta sebagai raja. Maka dari itu, ratu tidak terima kalau pembunuh suaminya menjadi raja. Dan kebetulan kalau penjahat yang ada di depannya berpendapat sama dengannya, maka dari itu dia harus bekerja sama. Di sisi pemuda tersebut, dia harus berhadapan dengan kedua pemanah terhebat di Korea, yang mana pemuda ini sangat berbakat berpedang maupun dengan panah. Jadi dia meladeni mereka berdua, dan dengan lihainya dia berhasil mengalahkan mereka berdua dengan membuat masing-masing panah mereka mengenai keduanya.
Pemuda ini walaupun menang, tapi dia mengalami luka yang cukup banyak. Dan anehnya pemuda ini merasa kalau rajanya telah tahu akan ada kekacauan di istana. Itu terbukti ketika raja itu menyuruh para pelayannya untuk diam dan bersembunyi. Kemudian dia bergegas untuk mencari penjahat yang kabur itu. Tapi dia di tengah jalan bertemu dengan lawan yang kuat. Dia adalah pemimpin dari 5 orang dari camp militer. Walaupun tampaknya pria itu telah selesai bertarung, tapi dia terlihat lebih segar dibandingkan pemuda ini yang telah mengalami pertempuran tanpa henti. Pemuda itu harus mengalahkannya agar dia berhasil menyusul penjahat tersebut. Pertempuran pun terjadi. Pertarungan terjadi begitu singkat. Pemuda ini sudah kelelahan dan tak dapat bergerak lagi, sehingga dia kalah melawan lawannya. Di sini dia harus menerima nasib kalau dia akan dibunuh oleh penjahat tersebut. Tapi ketika detik-detik pembacokan, penjahat itu terhenti karena para pasukan kerajaan datang dan menembakkan panah ke arah penjahat tersebut, sehingga dia mati. Pemuda itu pun terselamatkan. Selanjutnya, di sisi penjahat yang dibebaskan tersebut, dia berada di tempat tahta sang raja, dan di sana duduklah Raja Korea. Penjahat itu sebelum membunuh raja tersebut, mereka mulai dengan percekcokan mulut. Tapi tiba-tiba, di tengah percekcokan mereka, datanglah beberapa orang yang merupakan pendukung raja. Di sini pria penjahat itu merasa heran karena selama ini dia tahu kalau raja ini tidak ada pendukungnya lagi. Tapi tiba-tiba entah kenapa mereka datang. Apalagi ratu yang selama ini bekerja sama dengannya untuk membunuh raja tersebut malah berbalik mendukung raja itu. Sesuatu yang mengejutkan dirinya. Semuanya yang bermula berpihak dengannya untuk melakukan pemberontakan sekarang malah berbalik mendukung raja tersebut. Sekarang tinggal dia sendirian, tak ada yang mendukungnya. Dia pun putus asa karena sudah terlanjur melakukannya. Maka dari itu dia pun bersiap untuk membunuh raja tersebut. Tapi ketika dia maju hendak membacok raja itu, pemuda yang tadi datang dengan tiba-tiba. Dia menahan serangan pedang dari penjahat itu. Kemudian raja itu tak tinggal diam. Dia melihat kesempatan. Maka dari itu dia menusuk penjahat tersebut hingga mati. Akhirnya filmnya tamat. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.